Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Masih ngantuk ya? Suara-suaranya kedengaran belum semangat. Iya, Pak. Iya. Iya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, senantiasa kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Semoga belajar kita pada hari ini diberi kelancaran dan diberi kemudahan serta diberi kepahaman. Amin. Saya cek dulu kehadirannya sambil menunggu yang lain juga. Nggak ada yang lewat. Untuk hari ini Afif Firmansyah ada? Hadir, Pak. Ada ya. Anim Budia? Hadir. Hadir. Arif Bahyu? Kiswati? Hadir. Dela? Belum. Elang Surya? Hadir. Ada ya. Evi Ananta? Iya. Fajar Bagus? Tadi ada kayaknya. Fajar? Fatma Sari? Hadir. Fenty Rizka Roma? Hadir. Rizka Umami? Hadir. Ida Rana Sari? Ida Rana? Belum. Iman Hudi? Indah Kapitri? Indah? Indo? Iku Kinanti? Kiswanto? Hadir. Hadir. Kumalasari? Hadir. Lilis Wantina? Hadir. Muhammad Gunawan? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Mirza? Belum ya. Muhammad Yulianto? Belum. Nafiatur Rahmah? Belum. Nafisatun Rizkiyah? Nafisatun? Belum. Nur? Belum. Nur Hadi? Hadir. Nurul Hidayah? Hadir, Pak. Ya. Ohlumita? Ohlumita? Belum. Rimatul Aulia? Hadir, Pak. Ya. Sani Rinata? Hadir. Syariatin? Septin? Hadir. Sigit Yulianto? Cintawati? Tri Hesti? Hadir, Pak. Umi Sofiatun? Hadir, Pak. Yusron? Hadir ya? Yusron tadi hadir ya? Hadir. Oke. Ya, sementara itu dulu, nanti kita cek kembali. Hadir, Pak. Di akhir pertemuan, oke. Baik, kita mulai pembelajarannya kali ini dengan topik selanjutnya, topik yang ketiga, yaitu refleksi ya. Refleksi, atau dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya dengan istilah pencerminan ya. Pencerminan. Ini refleksi atau pencerminan.
Ini pada kali ini kita akan belajar tentang refleksi dengan indikator yang terkait dengan hubungan matematika dengan mata pelajaran lain ataupun kehidupan sehari-hari ataupun di dalam materi matematika itu sendiri. Ini yang indikatornya dia masih terkait dengan hubungan bagaimana matematika antar topiknya dalam matematika itu sendiri. Dalam hal ini transformasi geometri atau refleksi ini dikaitkan dengan yang lainnya, baik itu translasi ataupun mungkin rotasi dan juga dilatasi. Dan juga kaitan matematika dengan materi sebelumnya ya. Topik yang sekarang refleksi misalnya dengan materi sebelumnya. Kemudian hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan juga dengan mata pelajaran lain selain matematika. Dalam hal ini kita fokuskan mungkin yang terlihat di yang 3 dan 4 ini nanti ya. Seperti yang saya cantumkan di LKS yang sudah saya sampaikan untuk tiap kelompok. Dengan tujuan pembelajaran yaitu satu, menggunakan koneksi tadi antar topik, satu materi matematika yang sedang dipelajari dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Ini juga jadi tadi menggunakan, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menerapkan koneksi matematika dengan yang lainnya. Topik matematika dalam hal ini refleksi dengan mata pelajaran lain. Nanti yang berdekatan yang saya ambilkan di sini adalah mata pelajaran fisika. Kemudian koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Karena di sini adalah refleksi merupakan pencerminan, maka kita kaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari, bercermin. Tentu tidak asing lagi gitu ya. Setiap layar HP pun bisa dijadikan cermin gitu ya, sambil bercermin. Itu. Ada beberapa manfaat nanti gitu kan. Bagaimana seperti LKS bagaimana menentukan tinggi cermin gitu ya, tinggi minimal cermin sehingga nanti bisa mencakup seluruh bayangan kita gitu ya. Di cerminnya memuat seluruh bayangan kita itu. Dan juga hal-hal yang lainnya. Itu kalau cermin yang biasa kita jumpai, cermin datar gitu ya. Atau cermin saja. Kalau dalam fisika ada dinamakan cermin cekung, ada cermin cembung. Tentu juga manfaatnya banyak juga gitu ya. Kemudian cermin di waktu di kendaraan spion itu kan juga menggunakan sifat cerminan gitu ya. Jika kita bisa melihat kendaraan lain di luar kendaraan kita. Atau misalkan kita berkunjung di objek wisata misalkan atau tempat bermain. Seperti kemarin di Taman Ancol ya, Ancol misalkan. Di situ ada banyak wahana. Salah satunya misalkan di situ ada rumah cermin ya. Saya kemarin masuk ada rumah cermin. Di situ banyak sekali cermin yang disusun gitu kan. Itu juga menggunakan sifat pencerminan. Sudutnya yang dibentuk antar cermin berapa derajat. Nanti kita bisa hitung misalkan antara dua cermin itu atau beberapa cermin berapa bayangan yang terbentuk. Itu aplikasi dalam fisika gitu ya. Contoh-contohnya seperti itu. Itu kemudian kita mulai. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Itu kita harus ingat kembali bagaimana sifat dari pencerminan itu. Misalkan benda dan bayangannya seperti apa. Kita cermati dulu gambar seperti ini. Nah, misalkan ini ada objeknya, objek atau benda yang bercermin, misalnya kita di sini. Ini yang di tengah adalah cerminnya, kemudian di sini adalah bayangannya. Kemudian bisa kita lihat di sini tinggi pada cermin datar ya. Kalau pada kendaraan beda lagi. Kalau pada cermin datar atau cermin yang bisa kita gunakan di rumah kita, untuk ini misalkan untuk bendanya misalnya tingginya H, maka bayangannya juga
tingginya H aksen. Bagaimana tinggi benda atau tinggi objek dengan tinggi bayangan objek? Apakah sama atau berbeda tingginya? Tentu sama ya, sama. Tidak perlu diukur, dan kita bisa lihat. Ditempelkan saja badan kita di cermin, apakah sama tingginya gitu. Kemudian jaraknya, jarak antara objek di kita gitu ya, diri kita dengan cermin, juga jarak antara bayangan dengan cermin bagaimana? Tentu jaraknya juga sama. Itu menjadi dua sifat penting dalam pencerminan gitu ya. Pencerminan yang kita gunakan nanti dalam hal ini pada materi refleksi. Sehingga ada dua sifat penting dalam refleksi, yaitu satu, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Tadi ya, jaraknya ini. Jarak ini S dan S aksen itu sama. Itu yang tidak kalah pentingnya. Karena nanti cerminnya bisa dalam koordinat kartesius, cerminnya bisa garis apa saja gitu kan. Bisa di mana saja letaknya. Kemudian yang kedua, titik atau objek geometri yang direfleksikan berhadapan dengan bayangannya. Berhadapan artinya kalau bentuknya sama, sisinya yang berbeda. Seperti halnya kita saat bercermin, sisi kanan kita menjadi sisi kiri cermin. Ya. Itu terkait dengan sifat. Kita lihat kembali di LKS itu, misalkan ada masalah begini. Seseorang misalkan di sini, atau akan membeli cermin untuk dipasang di dinding kamarnya. Agar ia dapat bercermin dan melihat seluruh tubuhnya secara tegak. Itu ya, tadi akan membeli cermin agar ia dapat bercermin dan melihat seluruh tubuhnya secara tegak. Jika tinggi Anto 170 cm, berapa tinggi cermin minimal yang dibutuhkan? Ada yang sudah mencoba berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya mungkin ya. Nah, kalau sudah, silakan bisa disampaikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya itu ya? Itu sudah ada langkahnya. Bagaimana cara menentukannya? Atau mungkin berapa tinggi minimalnya cermin yang dibutuhkan? Ada yang sudah mencoba? Kelompoknya Nafisatun, Rizkia, Nurul Hidayah, Septin, Sigit Yulianto sudah mencoba? Sudah mencoba mengerjakan LKS-nya? Belum. Belum. Oh ya. Kemudian yang sudah? Ada yang sudah? Gunawan sudah? Belum, Pak. Belum. Oh ya. Kelompoknya Afif sudah? Belum, Pak. Belum ya. Ada yang sudah? Bisa disampaikan dulu gitu ya. Nanti kalau masalah kebenarannya kan yang penting kita coba dulu. Kita coba begini caranya. Sehingga nanti bisa kita tentukan sudah tahu atau belum. Kalau belum, oke, kita lanjutkan ya. Kita ilustrasikan seperti ini. Yang pertama, ilustrasikan posisi objek, dalam hal ini orangnya, dalam ini Anton misalkan ya, cermin dan bayangannya. Ya, dalam memposisikan seperti ini, karena kita ingin menentukan tinggi minimal cermin, kita sejajarkan ujung badan kita di atas itu kan, dengan ujung cerminnya, ini sejajar, rata gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini berbeda. Kalau begini kan tidak di atasnya ya, kita posisikan sejajar dengan ujung kepala kita. Tidak ya. Untuk menentukan tingginya, kalau di sini kan kita tidak bisa menentukan berapa tingginya gitu kan, minimal. Ya, meskipun ini memenuhi, ya kan kita tidak tahu minimalnya berapa. Sudah diposisikan. Misalkan ini bayangannya. Tadi
salah satu sifat yang penting adalah jaraknya sama ya, jarak antara misalnya ini ujungnya, jarak antara ujung kepala kita ke cermin itu jaraknya sama dengan cermin ini ke ujung bayangan, gitu ya. Buktinya nanti kalau kita dekatkan misalkan ini kan, kalau kita dekatkan nanti akan menempel. Nah, seperti ini kan, akan menempel. Ini akan sama tingginya. Jaraknya sama. Ya, jas tingginya juga sama. Itu yang pertama. Nanti kalau di LKS yang bisa digambarkan, misalkan orangnya bisa dalam bentuk garis lurus saja gitu kan, untuk mengilustrasikan saja. Yang kedua, tuliskan ukuran dan sifat pencerminan. Ukurannya misalkan di sini tadi tertulis 170 cm ya. Misalkan kita di sini karena ini ilustrasi, kita misalkan 6 kaki ya. Sambil kita belajar konversi satuan. 6 kaki karena ukuran kaki biasa digunakan di negara-negara Eropa, negara Amerika gitu ya. 6 kaki. Satu kaki sekitar 30 cm atau 0,3 meter. Sehingga kalau tingginya 6 kaki itu setara dengan 1,8 meter. Atau 1,82 meter gitu ya. Kita bulatkan menjadi 1,8 meter kita definisikan itu. Kemudian kita tadi sifat pencerminan ya. Ya, jadi sudah kita ketahui jaraknya sama, tingginya sama. Gitu. Kemudian atur posisi cermin. Nah, ini atur dengan menggerakkan ini dalam ini yang sudah saya media yang sudah saya buat, kita tinggal atur. Karena tadi tinggi ini sudah sama sejajar, maka yang kita atur yang bawahnya, gitu ya. Berapa tingginya? Ini ada ujung kakinya yang paling bawah, ini ya. Nah, ini yang paling bawah, sehingga nanti garis ini bisa pas pada ujung kaki ini. Pada garis ini ya, pada titik ini lantai ini yang merah, ini dindingnya yang berwarna hitam misalkan ya. Ini nanti kita posisikan agar garis ini pas terletak pada titik ujung kaki ini, sehingga nanti ini sebagai ujung kakinya ya, sehingga nanti ujung kepala sampai ujung kaki bisa nampak pada cermin. Kita coba di sini berapa tingginya. Kalau ini kan lebih terlewati. Nah, ini kurang, ini kita pas di sini pas pada ujung kakinya, sehingga ini mencakup area keseluruhan badannya dari pandangan ini ya, di atas mencakup seluruh area badan ini, seluruh tinggi badan bayangan akan nampak sekalian. Kalau kita lihat di sini, karena di sini dalam koordinat kartesius bisa kita hitung juga. Kalau tadi tingginya 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Untuk tinggi cerminnya di sini ada 1, 2, 3. 3 ya. Atau kalau tadi tingginya 6 kaki, maka tinggi cermin adalah 3 kaki. Atau kalau dikonversi ke satuan meter adalah 0,9 meter. Atau 90 cm. Gitu ya. Nanti untuk benda apapun dengan tinggi berapapun gitu ya, akan diperoleh seperti ini hubungannya. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana rumus menentukan tinggi cermin gitu ya dari contoh kasus ini. Kalau tinggi objeknya 6 kaki, maka tinggi cerminnya 3 kaki. Kira-kira kalau tinggi objeknya 200 cm misalkan, maka tinggi cerminnya berapa minimal yang dibutuhkan? 1 meter ya, atau 100 cm. Iya, gitu ya. Bisa disimpulkan ya? Iya. Iya, jadi apa rumusnya? Kalau kita menentukan tinggi cermin. Kalau tinggi cermin itu adalah T, maka T itu berapanya H? Setengahnya. Oke. T adalah atau sama dengan setengah H gitu ya. Jadi ada yang ditanyakan dari sini? Dari
ilustrasi ini ya bisa dimengerti ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membeli cermin dengan kebutuhan yang seperti itu, bisa kita gunakan rumus ini gitu ya. Kita kembali ke permasalahan. Jadi kalau misalkan ingin membeli ini ya cermin, jika Anto tingginya 170 cm, berapa tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar tadi bayangannya bisa terlihat semua? Berapa? 85. 85 cm untuk kebutuhan cerminnya. Ya, itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin yang saya berikan ya. Nanti kemarin kan saya berikan soal awal untuk memberikan gambaran pembelajaran kita biar tidak terlalu banyak. Kalau materi silakan bisa dibaca di modul digital gitu kan. Nanti termasuk ada videonya, materinya bisa dibaca. Nanti di sini kita ke penerapannya. Tentu tadi saya sampaikan untuk pencerminan banyak sekali sifat-sifatnya ya. Kalau cerminnya bisa bermacam-macam. Ya. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari refleksi ini? Apa yang tentang refleksi? Nah, nanti definisinya diingat kembali ya. Refleksi adalah suatu transformasi, gitu ya, yang memindahkan setiap titik dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Yang kedua, apa yang dapat disimpulkan tentang bayangan hasil refleksi secara umum gitu ya. Tadi ada dua sifat bayangan. Yang pertama terkait dengan jaraknya. Jaraknya sama antara objek dengan cermin dan juga cermin dengan bayangan. Yang kedua, tingginya sama, baik tinggi objek maupun tinggi bayangan. Itu ya. Itu pembelajaran kita pada kali ini. Kalau misalkan di sini ada refleksi garis misalnya tadi ya. Cerminnya bisa bermacam-macam tuh ya. Nanti cerminnya ini di sini tidak nampak ya. Ini cerminnya. Cerminnya bisa sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nanti bisa dicermati di modul digital. Bisa juga nanti cerminnya sumbu Y-nya gini ya. Sumbu Y. Atau bisa juga garis tadi sumbu Y ya, atau garis X sama dengan 0. Atau garis ini. Ini garis X min Y sama dengan 0. Atau garis Y sama dengan X. Atau kalau begini, garis Y sama dengan min X. Nanti kalau secara perhitungan, kalau untuk mempermudah, ya nanti kita gunakan matriks. Nanti silakan dilihat matriks yang bersesuaian pada rangkuman yang ada di modul digital. Nah, ini tidak kita bahas secara detail ya. Kita tadi sudah bahas terkait dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun kaitannya dengan pelajaran fisika. Itu ya. Itu ada yang perlu tanyakan? Tidak? Oh ya, baik untuk selanjutnya kita upayakan H-1 atau H-2 ya. Saya bagikan LKS-nya sehingga nanti bisa dikerjakan atau dicoba terlebih dahulu. Kemarin saya mepet karena kemarin ada persiapan rencana subsidi kuota internet untuk semua siswa SMK Negeri 1 Kandeman. Gitu ya. Nanti silakan dipelajari kembali. Nanti ini sebagai jawaban kemarin ya. Arahannya 5 soal itu sebagai arahan pembelajaran kita ke depan. Untuk besok kita terkait dengan rotasi ya, kita penerapannya seperti apa, kemudian contoh soal rotasi terhadap rotasi garis ya terhadap satu titik seperti apa. Itu ada yang tanyakan? Tidak? Tidak ya? Kalau tidak, tidak ya. Mudah-mudahan ini menjadi wahana atau sarana untuk mengenal matematika lebih lanjut dan juga
manfaat dari matematika dalam kehidupan sehari-hari maupun hubungannya dengan mata pelajaran lain. Silakan dipelajari kembali untuk modul digitalnya, bisa dieksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum join bisa join di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.